نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita menginjak bab kelima dalam kitab ini, Babulinil kalami liwalidayhi, bab berlemah lembut dalam berucap kepada kedua orang tua. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad, telah bercerita kepada kami Musaddad, qol, ia menuturkan, haddatsana Ismail bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami Ismail bin Ibrahim, qol, ia menuturkan, haddatsana Ziyad bin Mikhraq, telah bercerita kepada kami Ziyad ibn Mikhraq, qol, ia berkata, haddatsani Taisalah bin Mayyas, telah bercerita kepadaku Taisalah ibn Mayyas, qol, ia mengatakan, kuntu ma'an najadat, aku dahulu pernah bersama orang-orang Najadat. Orang-orang Najadat adalah sekelompok orang-orang Khawarij, pengikut dari salah seorang tokoh Khawarij yang bernama Najdah bin Amir Al-Hanafi Al-Khariji. Taisalah mengatakan, dulu aku pernah bersama orang-orang Najadat, orang-orang Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Jadi mereka berkeyakinan orang yang melakukan dosa besar itu murtad. Adapun akidah yang benar, akidah kaum muslimin, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa dosa-dosa besar selain kekufuran dan kesyirikan tidaklah menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair, maka aku tertimpa dosa-dosa, aku melakukan dosa-dosa yang aku tidak melihatnya kecuali dia termasuk dosa-dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, maka aku ceritakan hal tersebut kepada sahabat Abdullah ibnu Umar. Qal, maka ia bertanya, mahia, dosa apa itu? Qultu, aku menjawab, kada wa kada, dosa demikian dan demikian.
Qal Ibnu Umar mengatakan laisat hadhihi minal kabair. Dosa-dosa ini bukan termasuk dosa-dosa besar. Hunna tis'un. Dosa-dosa besar itu ada 9. Al-isyraku billah, mensekutukan Allah, berbuat syirik. Wa qatlu nasamatin, dan membunuh jiwa. Wal firaru minaz zahf, dan lari dari medan perang. Wa qadful muhsanati, dan menuduh berzina wanita yang menjaga diri. Wa aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjidi, dan melakukan penyimpangan di dalam masjid. Walladhi yastakhir, dan orang yang mengejek. Wa bukaul walidaini minal uquq, dan membuat kedua orang tua menangis termasuk dari kedurhakaan. Qala Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan kepadaku, atafraqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah, apakah engkau takut dari neraka dan suka masuk ke dalam surga? Qultu i wallah, aku mengatakan demi Allah tentu. Qal Ibnu Umar mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu hidup? Qultu, aku mengatakan indi ummi, aku masih memiliki ibu. Qal Ibnu Umar mengatakan, fa wallahi, demi Allah, lau alanta lahal kalam, jika engkau bertutur kata dengan lemah lembut kepadanya. Wa at'amtat ta'am, dan engkau memberinya makan. La tadkhulannal jannah, pasti niscaya engkau akan masuk surga. Majtanabtal kabair, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Fitnah Khawarij muncul pertama kali ketika di zaman Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Mereka sekelompok orang yang merasa terzalimi dengan kekuasaan Utsman ibnu Affan. Dan bibit-bibit Khawarij ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun gerakan nyata mereka terjadi di masa kekhilafahan Utsman ibnu Affan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menuntut keadilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku tidak berbuat adil, lalu siapa lagi yang bisa berbuat adil?" Fitnah mereka sangat besar ketika di zaman Utsman bin Affan sampai berujung pada pembunuhan Utsman ibnu Affan. Maka Khawarij
aksi mereka itu dimulai dari ucapan, dari pembicaraan. Jadi berbicara itu tidak bisa dianggap remeh. Karena jika orang berbicara kebatilan didiamkan, maka akan semakin banyak orang terpengaruh dengan ucapan tersebut. Jadi mereka menggunakan lisan terlebih dahulu sebelum melakukan pemberontakan. Di zaman Nabi SAW, mereka tidak melakukan lebih dari sekedar ucapan lisan. Dan yang mendasari mereka berbuat seperti itu adalah semangat dalam beragama, tapi tidak dilandasi dengan ilmu yang benar. Mereka ingin mensucikan diri-diri mereka, ingin menjadi hamba-hamba yang suci, namun mengeluarkan kaum muslimin dari keislaman mereka, sehingga mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar yang dilakukan. Padahal dosa apapun yang dilakukan oleh seorang muslim bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dosa tersebut bukan kekufuran ataupun kesyirikan. Taisalah ibnu Mayyas pernah bergabung bersama mereka, kemudian melakukan dosa-dosa kecil yang dia anggap adalah dosa-dosa besar. Karena apa? Karena seringnya berkumpul dengan orang-orang Khawarij. Maka dia menjadi gelisah dengan dosa-dosa kecil tersebut. Maka dia mendatangi sahabat Abdullah ibnu Umar untuk menanyakan perihal dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka Abdullah ibnu Umar mengatakan, bertanya kepadanya, dosa apa saja yang telah engkau lakukan? Jadi di sini menunjukkan kehati-hatian sahabat dalam berfatwa. Jadi ketika ada orang bertanya kepada kita, saya telah berbuat begini dan begitu dan belum terperinci, maka hendaknya kita tanya. Kita tanya dengan detail. Seperti ada yang datang kepada Nabi SAW, seorang pemuda, seorang laki-laki, wahai Nabi, aku telah berzina. Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang engkau perbuat? Jadi ditanya oleh Nabi SAW. Dan ternyata apa yang dia lakukan adalah dosa-dosa kecil. Dan ini diungkapkan oleh Abdullah ibnu Umar agar orang ini tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas Ibnu Umar menyebutkan dosa-dosa besar. 9 dosa-dosa besar. Yang pertama adalah berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, baik itu ibadah hati, ibadah lisan maupun ibadah anggota badan. Yang kedua adalah membunuh jiwa,
jiwa seorang muslim adalah haram untuk ditumpahkan. Demikian juga kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslimin di bawah perlindungan pemerintah muslim, maka dia juga haram untuk diganggu harta dan jiwanya. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kafir musta'man, orang kafir dari negara kafir yang tinggal di negeri muslimin dengan jaminan keamanan dari pemerintah muslim. Dia datang secara legal, ada paspor, ada visa, maka yang seperti ini juga tidak boleh diganggu. Sebagaimana tawanan perang Badar, sebanyak 70 orang kafir Quraisy yang menjadi tawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan pada mereka untuk menebus diri mereka dengan harta, dan jika tidak memiliki harta, bagi yang bisa baca tulis maka diwajibkan mengajarkan baca tulis kepada anak-anak Madinah. Dan ada juga yang dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cuma-cuma. Dan yang ketiga adalah kafir mu'ahad, orang kafir yang tinggal di negara kafir dan pemerintahnya ada perjanjian damai dengan pemerintah muslim, maka tidak boleh mengganggunya dimanapun dia berada, baik dia berada di dalam negerinya atau di luar negeri. Yang ketiga, lari dari medan perang, lari dari medan jihad tanpa himbauan mundur dari panglima perang atau komandannya. Yang keempat, menuduh wanita yang menjaga dirinya berzina. Ini dosa besar. Menuduh wanita baik-baik telah melakukan zina. Selanjutnya, makan riba. Di zaman kita sekarang sangat banyak bentuknya dan semakin mudah. Banyak yang menawarkan riba tanpa jaminan. Banyak iming-iming, dipermudah. Kalau dulu harus punya jaminan. Sekarang karena saking banyaknya orang yang tamak terhadap riba, mereka bersaing tanpa adanya jaminan. Datang dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, di pasar keliling, pasar kecil saja mungkin yang menjajakan riba itu ada puluhan, pasarnya kecil. Yang menjajakan riba lebih banyak daripada pedagang pasarnya. Maka tidak heran seluruh pedagang pasar semuanya terjerat dengan riba. Sehingga orang yang nyetok barang terkadang nggak dapat duit
karena duitnya habis untuk bayar cicilan riba. Kemudian makan harta anak yatim. Makan harta orang lain tanpa hak adalah dosa besar. Paling besar lagi jika yang dimakan adalah harta anak yatim. Karena anak yatim ini lemah dan dinamakan anak yatim, dia belum balik. Kalau sudah balik bukan anak yatim lagi. Dia lemah akalnya, belum tahu, sehingga banyak dari tanah warisan anak yatim diserobot. Terkadang seorang mengasuh anak yatim dengan tujuan buruk, menguasai hartanya. Ini adalah dosa besar. Melakukan penyimpangan di masjid ilhad adalah melakukan ibadah di dalam masjid dengan bentuk yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah ilhad, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, melakukan tawaf di Masjidil Haram dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail. Tawaf dengan telanjang, beribadah muka awatas dia dengan bertepuk tangan dan bersiul-siul. Itu dilakukan di Masjidil Haram. Maka bentuk peribadatan apapun yang dilakukan di dalam masjid yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ilhad. Dan ilhad di dalam masjid adalah dosa besar. Yang kedelapan, walladzi yastakhir, dan orang yang mengejek, memberi julukan jelek, mentertawakan aib kekurangan orang lain. Ini adalah mengejek. Dan lebih besar lagi dosanya jika seorang mengejek tanpa ada aib tersebut pada orang yang diejek. Kalau benar ada, itu tidak boleh, apalagi jika tidak ada. Seorang mentertawakan aib orang lain, mentertawakan cacat orang lain, mengatakan engkau begini, engkau begitu, dan itu ada pada dirinya. Misalnya mengatakan hai pincang, mengejek. Terlebih jika tidak ada sifat tersebut pada dirinya, pada orang yang dia ejek. Maka jika tidak ada, akibatnya besar. Ucapan tersebut akan kembali kepada dirinya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam abtar, Nabi mandul. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengejekmu, dialah yang mandul. Maka dia mandul, enggak punya keturunan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi kaumnya,
Ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berdakwah terang-terangan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang pertama kali mengangkat suara adalah pamannya, yaitu Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasa, celaka kedua tangan Abu Lahab, dia benar-benar celaka. Maka di antara salaf ada yang mengatakan, aku tidak berani mengejek seekor anjing. Aku khawatir jika aku mengejek seekor anjing, Allah akan merubahku menjadi seekor anjing. Jadi hati-hati, jangan sampai kita mengejek orang lain, karena jika sifat tersebut tidak ada pada dirinya, maka itu bisa kembali kepada kita. Dan yang kesembilan adalah membuat kedua orang tua menangis. Itu termasuk dari kedurhakaan. Maka kita harus jaga ucapan, jaga sikap. Jangan sampai ucapan dan sikap kita membuat kedua orang tua kita menangis. Maka kita bercerita kepada orang tua kita hal-hal yang membahagiakan kedua orang tua kita. Kita tidak membuat nangis dia atau keduanya dengan tingkah laku kita, dan juga kita berusaha tidak membuat nangis kedua orang tua kita dengan keadaan kita. Maka kita yang sudah dewasa ini jangan suka mengeluh kepada kedua orang tua. Sudah, jangan bebani kedua orang tua kita. Maka kalau cerita ke ibu terutama, ceritakan yang baik-baik. Dapat rezeki, sukses, naik pangkat, ceritakan kepada ibu kita. Jangan kalau jatuh miskin mengeluh ke orang tua, tapi kalau dapat rezeki diam. Nggak usah ceritakan, nanti diutang sama ibu. Subhanallah. Jadi sampai kapan kita ini mau berhenti dari menyusahkan kedua orang tua? Nggak malu apa sama jenggotnya? Sudah berjenggot masih sukanya mengeluh kepada kedua orang tua. Maka jangan memberatkan kedua orang tua. Yang sudah mampu mencari nafkah, maka kalau belum bisa mengasihi kedua orang tua, jangan mengeluh kepada kedua orang tua. Ceritakan yang enak-enak, ceritakan yang baik-baik, ceritakan yang membuat kedua orang tua kita itu bahagia. Oh, anakku tidak kekurangan, anakku tercukupi. Itu akan membuat kedua orang tua bahagia. Karena terkadang apa yang kita ceritakan dari kesedihan, orang tua membayangkannya lebih dari itu. Dan pernah terjadi pada seorang kawan kita, dulu pernah ditugaskan oleh pesantren di pedalaman Sumatera. Begitu lulus,
dikirim ke pedalaman yang tadinya di pesantren meskipun menu tidak mewah tapi terus ada. Di sana apa adanya. Maka dia cerita kepada ibunya. Ibunya bersedih, apalagi belum pernah tahu keadaan pedalaman. Padahal bisa jadi lebih mengasyikkan. Meskipun lauknya nasi dengan daun singkong, itu nikmat. Ibunya akhirnya mikir, jatuh sakit. Akhirnya yang repot dia, harus pulang menenangkan ibunya. Jadi ceritakan yang baik-baik. Ada lagi anak sejak masuk pesantren dia tidak pernah menceritakan yang susah kepada kedua orang tuanya. Kalaupun cerita itu kalau sudah berlalu. Misalnya dia sakit, sudah selesai sakit baru cerita. Kemarin sakit, alhamdulillah sudah sembuh. Tapi kalau lagi sakit, enggak. Akhirnya orang tuanya tenang. Bahkan dia mengembara ke seluruh penjuru Indonesia. Orang tuanya tidak pernah khawatir. Karena menceritakannya hal-hal yang senang, yang menyenangkan diceritakan kepada orang tuanya. Yang tidak menyenangkan maka dia sembunyikan, tidak diceritakan. Maka orang tuanya menganggap bahwa anaknya ini baik-baik saja. Dan namanya manusia jelas tidak ada yang terus dalam kenikmatan. Pasti juga menghadapi berbagai macam ujian. Maka perjalanannya dia kemanapun orang tua meridhoi, merestui. Dia pamit kemanapun orang tuanya tidak pernah mengatakan jangan. Orang tuanya tidak pernah keberatan dia pergi kemanapun. Adapun yang satunya karena pernah bercerita seperti itu, akhirnya mau pergi kemanapun meskipun tidak terlalu jauh, orang tuanya khawatir. Maka ceritakan yang baik-baik saja untuk kedua orang tua kita. Dapat rezeki, cerita kepada ibu. Ibu minta kasih. Kita lanjutkan. Ibnu Umar mengatakan kepadaku, apakah engkau takut dari neraka dan ingin masuk surga? Taisalah mengatakan, tentu demi Allah. Maka Abdullah ibnu Umar bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka Taisalah mengatakan, yang masih hidup ibuku. Maka Abdullah ibnu Umar mengatakan, demi Allah, jika engkau bertutur kata dengan lemah lembut kepadanya dan engkau memberi makan, pasti niscaya di sini di dalam bahasa Arab ada huruf taukid. Huruf taukid itu fungsinya untuk menegaskan, yaitu suatu kepastian. Seperti contoh adhabu, saya berangkat. Ditambahi huruf taukid, baik itu lam maupun nun taukid. Adhabanna, sungguh aku akan pergi. Atau dengan lam, la adhabu, lam pendek bukan lam panjang, itu adalah lam taukid, sungguh aku akan pergi. Dua huruf taukid ini dikumpulkan di dalam satu fiil, satu kata kerja. La tadkhulanna, jadi lebih dipertegas lagi, sungguh pasti
engkau akan masuk surga. Dengan apa? Bertutur kata lemah lembut kepada ibu dan memberi makan kepada ibu. Dan ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, menunjukkan besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua. Sampai ketika orang yang melakukan dosa besar, membunuh jiwa, dia ingin bertobat, maka Abdullah ibnu Abbas menanyakan kepada orang tersebut apakah ibu masih hidup? Jika ibunya masih hidup, maka itu langkah termudah untuk diampuni dosa besarnya, yaitu dengan berbakti kepada ibu. Jadi berbakti kepada ibu itu langkah terdekat bagi kita untuk menuju surga. Demi Allah, jika engkau bertutur kata dengan lemah lembut, maka yang masih berkata kasar mulai saat ini dihindari. Wa at'amtaha ta'am, dan engkau memberinya makan, selama ini yang masih pelit, maka dihilangkan pelitnya. Kesempatan sebelum kita memberi kepada orang lain, fakir miskin, yatim piatu, para janda, berikan kepada ibu. Itu yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepastian masuk surga jika berbakti kepada kedua orang tua, selama orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Jadi selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar, amalan dia sederhana, tapi yang luar biasa adalah berbakti kepada orang tua, maka dijamin la tadkhulannal jannah. Sungguh pasti engkau akan masuk surga. Kita bacakan pelajaran hadis ini yang disampaikan oleh Syekh Sa'id Ruslan di dalam kitab ini. Bayanu 'idhami 'uquqil walidain wa annahu min kaba'iriz dzunub wa idza bakaya min syiddatil 'uquq fahuwa asyaddu wa anka. Penjelasan tentang besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua, dan dia termasuk dosa-dosa besar. Dan jika keduanya sampai menangis disebabkan karena kedurhakaan seorang anak, jadi menangisnya itu karena kelakuan anaknya yang kurang ajar, sampai membuat kedua orang tua menangis. Anaknya tidak beradab, anaknya nakal, sampai membuat kedua orang tua menangis karena kelakuan anak tersebut, maka ini adalah dosa yang paling besar. Yang kedua, wujubu birril walidain wa an yaqula lahuma qawlan layyina wa dzalika min aqwa asbabi dukhulil jannah. Wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan hendaknya berucap dengan ucapan yang lemah lembut, dan itu merupakan sebab terkuat seseorang bisa masuk ke dalam surga. Yang ketiga, masyru'iyatus su'ali an masailil ilmi wa la yajuzu an yus'ala anha illal alim. Disyariatkannya bertanya permasalahan-permasalahan ilmu, dan tidak boleh ditanyakan kecuali kepada ahli ilmu. Jadi jika ada kita menghadapi sesuatu permasalahan,
berkaitan dengan ibadah kita, akidah kita, maka kita bertanya kepada ahli ilmu. Jangan disimpan sendiri, jangan dirasakan sendiri, dan jangan menyimpulkan sendiri dan memutuskan hukum sendiri. Maka bisa jadi permasalahannya akan semakin besar dari permasalahan yang dihadapi, karena menyimpulkan sendiri. Yang keempat, wujubul khawfi minadz-dzunubi allati yatarattabu 'alaiha al-'uqubatul 'ajilatu wal ajilah, wa anna minha kaba'ir wa minha shaghair muhaqqarat. Wajibnya takut dari dosa-dosa yang mengakibatkan datangnya hukuman, baik yang segera maupun diakhirkan. Dan di antara dosa-dosa tersebut ada dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Maka jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Dan dosa-dosa kecil jika diremehkan bisa menjadi dosa-dosa besar. Yang kelima, wujubul birri bil walidain wa khususan al-um lima laha min 'azimil huquq wa la yuhdamu haqqul walidi bihal. Wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, khususnya adalah ibu, karena ibu memiliki hak yang agung dan tidak pula disepelekan hak ayah. Bagaimanapun juga ayah memiliki hak yang besar. Di antara manusia, hak yang paling besar adalah ibu, kemudian setelahnya adalah ayah. Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Berkata ya Imam Al-Bukhari, haddatsana Abu Nu'aim. Bercerita kepada kami Abu Nu'aim, qol, ia mengatakan haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah. Bercerita kepada kami Sufyan dari Hisham bin Urwah an abihi, dari ayahnya, tentang tafsir surah Al-Isra ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu, bertawaduklah engkau, rendah hatilah engkau di hadapan kedua orang tua karena kasih sayang. Penafsiran dari ayat ini adalah la tamtani min syai'in ahabbah. Jangan engkau menolak dari sesuatu yang disukai oleh kedua orang tua. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Kita lanjutkan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tawadhu di hadapan kedua orang tua. Tawadhu kepada siapapun kita diperintahkan, dan lebih lagi kepada kedua orang tua kita. Dan di antara bentuk tawadhu adalah kita tidak menolak keinginan kedua orang tua. Meskipun itu bertentangan dengan kesukaan kita, dari kesukaan-kesukaan dunia. Semisal kita tinggal satu rumah dengan kedua orang tua. Hari ini mau menu apa? Orang tua pengen menu tertentu, bertentangan dengan keinginan kita, maka kita yang mengalah. Itu bentuk tawadhu kita di hadapan kedua orang tua. Jadi kita hinakan diri kita di hadapan kedua orang tua karena kita sayang kepada kedua orang tua. Dan kita terus berusaha untuk mengkabulkan, mewujudkan keinginan-keinginannya. Meskipun itu berat, meskipun itu sulit. Semisal kita tinggal di luar daerah dengan kedua orang tua kita. Orang tua kita pengen makanan daerah orang tua. Di luar daerah tentunya susah. Jangan buru-buru ngomong, apa ada di sini makanan seperti itu. Pergi ke Jakarta ingin wadai banjar. Jangan buru-buru mengucapkan apa ada. Tapi katakan, iya ayah, iya ibu, coba nanti saya tanyakan ke kawan-kawan, di mana di sini ada wadai banjar. Maka itu sudah membuat orang tua puas meskipun kita tidak berhasil. Orang tua dari Bogor ke Banjar pengen soto Bogor. Iya ayah, saya akan carikan. Keluar kita dan sungguh-sungguh mencarinya. Cari, buka di aplikasi juga tidak ada. Maka baru pulang, maaf ayah tidak ada. Nanti insya Allah kita akan usahakan, kita akan, kebetulan ada kawan istrinya dari Bogor, nanti siapa tahu bisa membikinkan soto Bogor. Jadi jangan buru-buru ditolak. Inilah bentuk tawadhu kita kepada kedua orang tua. Jadi sampai seperti ini syariat kita
menganjurkan bagaimana bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua kita, yang mana kebanyakan kita masih lalai. Yang ada adalah mengeluh, menuntut, padahal sudah besar, badannya besar, jenggotnya lebat, tapi masih banyak menuntut kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Sebentar Bapak, tunggu sebentar ya. Bapak pakai mic. Ya, dari awal. Apakah berdosa kalau perintah orang tua dalam hal perbuatan bid'ah? Yang kedua, hal-hal apa saja yang diperbolehkan menolak perintah orang tua? Iya. Apakah berdosa menolak permintaan orang tua dalam kemaksiatan? Tidak, ya. Di sini dikecualikan tentunya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bahas semuanya ini untuk mencapai keridhaan kedua orang tua, semuanya adalah perkara-perkara yang tidak menimbulkan murka Allah. Yang paling utama tentunya amalan-amalan ibadah. Orang tua kita senang kita sholat, maka ketika kita sholat tidak hanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun juga mendapatkan keridhaan kedua orang tua yang menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sholat mahdhah, ibadah mahdhah, tapi itu juga merupakan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita senang kita tidak nakal, menjadi anak yang baik, tidak keluyuran, tidak ikut geng motor, maka itu juga merupakan bentuk keridhaan orang tua. Dan juga dari amalan-amalan yang mubah, seperti yang kita sebutkan tadi, menu makan, selera, hobi, ya, kendaraan, rumah, itu semuanya adalah perkara-perkara dunia. Tapi kalau perkaranya orang tua tidak ridho terhadap amal ketaatan, atau sebaliknya dia suka anaknya untuk melakukan pelanggaran syariat, maka di sini tidak ada ketaatan kepada siapapun, baik anak kepada orang tua, istri kepada suami, tidak ada ketaatan sama sekali. Maka ketika para sahabat masuk Islam dan di antara kedua orang tua mereka belum masuk Islam, maka tidak ada ketaatan dalam hal keyakinan. Termasuk di antaranya adalah ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika belum masuk Islam, menghalangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjalankan syariat, maka tidak ada ketaatan di situ. Namun Abu Hurairah tetap berbakti kepada ibunya dalam perkara-perkara dunia. Jadi kalau orang tua memerintahkan kepada kemaksiatan, kekufuran, dosa, maka di situ tidak ada ketaatan dan tidak ada dosa bagi kita membangkang orang tua atau menyelisihi perintah orang tua dalam hal-hal tersebut. Namun dalam hal-hal yang lain kita tetap berbakti. Silakan, ada yang lain? Ummahat, ada pertanyaan?
Jika tidak ada, silakan. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.